sejarah singkatnya sendiri, Kraftonesia itu berdiri pada saat pandemi. Jadi bisa dibilang ini salah satu usaha hikmah dari pandemi. Awalnya sebelum Kraftonesia itu usahaku bergerak di bidang kuliner, dan namanya bukan Kraftonesia tapi Rumah Rafa. Jadi waktu itu aku punya usaha Rumah Rafa Cake and Cookies, tapi karena pandemi dan sistemnya itu kan aku pre-order ya, bukan yang dititipin di warung atau dijual di apa toko-toko itu enggak, tapi kita by pre-order. Jadi ketika pas pandemi itu kan nggak ada orderan gitu. Nah akhirnya karena basicnya aku emang suka nge-craft, jadi dari dulu emang suka recycle juga. Untuk craft aku tuh biasanya aku memang suka merecycle bahan-bahan bekas. Jadi kayak sebelum untuk kertas koran ini aku sudah main di kain perca. Cuman kain perca itu kayak ini cincin. Jadi ini tuh cuman aku pakai sendiri kayak gitu. Jadi untuk kepuasan sendiri aja bikin suatu produk yang kita pakai tapi gak ada yang membaring kayak gitu. Itu biasanya aku dari recycle, dari daur ulang. Ada kain perca, ada plastik juga. Kalau plastik tuh dibikin kayak bunga kayak gitu kan. Nah terus karena waktu itu pandemi itu kita nggak bisa kemana-mana, kebetulan di meja tuh aku punya koran setumpuk gitu. Nah iseng aja sih awalnya, iseng untuk ini coba-coba koran tuh bisa dibuat jadi apa gitu. Nah ternyata kok ada kerajinan yang terbuat dari kertas koran tuh berupa kayak tempat pensil, tempat tisu. Nah kayak gitu aku pertama nyoba dulu, terus pas kita udah berhasil semakin lama semakin asik. Nah terus aku lihat juga ide jatuh tambah banyak gitu kan. Terus di beranda aku tuh sering disajikan kayak anyaman-anyaman gitu. Nah terus ketemulah anyaman yang berbahan dari kertas koran. Nah berbahan dari rotan. Nah itu terus aku coba buat tapi aku pakai kertas koran. Pertama itu aku pakai yang unik itu tas gitu. Nah tasnya tuh aku pakai sendiri gitu kan. Nah dari situ terus aku lihat kok ini ada potensi pasarnya, karena kan kebetulan tempat aku kan di sekitar kampus ya, yang banyak kampus di sini, ada 3 kampus. Jadi kebutuhan untuk kertas itu melimpah di sini. Nah dari situ terus aku kembangin usahanya, sekalian kita sebagai salah satu solusi untuk pemasaran limbah sampah juga kan. Waktu itu juga kita lagi digalakan untuk go green gitu kan. Nah terus aku kembangin aja usahanya ini terus besar sampai sekarang gitu. Cuman pas awal usaha itu masih belum Kraftonesia, jadi masih di nama Rumah Rafa Craft gitu, karena kan yang satu Rumah Rafa Cake and Cookies, yang satu Rumah Rafa Craft. Nah ketika di perjalanannya kita berdiri di Juni 2021, kemudian di pertengahan November 2021 tuh aku ikut webinar branding. Di situ kita dikasih ilmu bahwa usaha kita itu kalau jenisnya beda harus dibedakan juga untuk nama usahanya gitu kan. Nah akhirnya waktu itu aku minta referensi nama tuh dari mentor branding yang waktu itu memang ngasih kita materi itu. Aku kasih dia kisi-kisi kalau usahaku ini bergerak di bidang kerajinan, bahan bakunya kita daur ulang dari kertas karena kita memang fokusnya di recycle. Terus teknik yang aku gunakan anyaman. Kenapa kok pilih anyaman? Karena mungkin anyaman itu yang biasanya tuh kan yang bikin ibu-ibu sepuh gitu ya. Nah kita kenapa enggak kita yang muda-muda belajar menganyam lagi gitu, karena itu unik menurut aku gitu. Terus sama aku tuh ngasih tambahan, kalau misal kita boleh bermimpi jika usahaku ini bisa terkenal sampai luar negeri, aku pengen nama orang nyebut brand aku tuh langsung tahu kalau itu dari Indonesia gitu. Nah terus sama mentornya itu dikasihlah nama Kraftonesia gitu. Jadi yang ngasih nama itu namanya Mas Adi IP. Beliau salah satu mentor branding gitu di Semarang. Kalau sekarang sudah di Jakarta sih gitu. Nah terus akhirnya nama itu dipakai sampai sekarang gitu. Dan memang nama itu membawa berkah juga, karena setelah kita rebranding jadi Kraftonesia tuh di akhir Desember aku ikut kompetisi kejuaraan tingkat kota. Waktu itu aku mewakili kecamatan dan kita meraih juara 2 untuk video produk unggulan sekota Semarang. Karena waktu itu kan masih pandemi, belum yang kelar-kelar banget ya, tapi sudah mulai berakhir. Lombanya masih dalam bentuk video sih, jadi aku kirim video tentang profil usaha, proses pembuatannya kayak gitu. Nah alhamdulillah meraih juara 2 produk unggulan sekota Semarang gitu. Aja berkembang sampai sekarang. Ada sih sebetulnya, cuman kalau secara teoritis tuh jadi kita lebih ke ini sih. Visi kita itu kan ingin mempelopori untuk gerakan recycle, terutama kita fokus di limbah kertas, yang mana untuk mencapai visi itu tuh kita melakukan pemberdayaan di sekitar.
Jadi kita ada pemberdayaan untuk ibu-ibu rumah tangga dan juga mahasiswa. Cuman memang untuk yang saat ini berhasil itu di kalangan mahasiswa. Kalau ibu-ibu rumah tangga tuh aku cuman beberapa aja yang tertarik. Karena kan memang kebetulan di Tembalang tuh kan sekitar kampus yang banyak tempat kos ya. Nah jadi ibu-ibunya mungkin masih kurang untuk mau terjun di bidang ini. Ada yang alasannya karena mungkin kurang tekun, nggak telaten kayak gitu. Jadi kebanyakan untuk pemberdayaan kita sih di lingkungan mahasiswa. Jadi itu sih visi misinya lebih ke sebagai usaha upcycle atau recycle untuk limbah kertas yang ingin memberdayakan juga warga sekitar. Gitu. Untuk target pasarnya ini, target utamanya itu siapa Bu? Kalau di awal usaha, karena Craft Indonesia itu kan awalnya aku fokus di tas ya. Jadi yang aku angkat itu untuk Craft Indonesia itu kita brandingnya di tas, karena memang untuk produk tas itu kan belum banyak. Tas dari kertas koran itu nggak banyak gitu kan. Nah itu segmen aku juga lebih ke wanita usia 24 sampai 55 tahun gitu ya, mereka yang sudah bekerja, wanita karir kayak gitu kan. Karena memang model-model tasku tuh awal untuk tas kantoran kayak gitu. Nah kemudian setelah kita semakin kesini, kita berkembang, kita banyak ikut pameran, di situ akhirnya segmen aku jadi meluas. Karena kan untuk pameran itu tidak selalu pengunjung pameran itu adalah market kita gitu kan. Nah jadi aku menyesuaikan. Jadi sekarang di Craft Indonesia itu selain tas, kita tuh ada home decor, ada souvenir, ada aksesoris. Jadi masing-masing produk itu ada segmennya. Jadi kalau mau ditanya segmen untuk keseluruhan produk Craft Indonesia, ya kita dari anak-anak sampai dewasa, laki-laki maupun perempuan gitu. Karena kita ya untuk anak-anak kita tuh ada pensil karakter. Jadi pensil yang ada hiasan karakternya. Ini kayaknya di mana ya? Tadi habis aku tata sih. Itu ada pensil karakter. Kemudian untuk yang ibu-ibu ada tas. Terus untuk yang lansia-lansia tuh biasanya mereka tuh suka home decor kayak gitu. Terus untuk yang kayak Gen Z, yang anak-anak muda itu kita ada gelang, ada gantungan kunci, kemudian ada kalung juga, ada bros juga gitu, anting bahkan kita juga ada gitu. Untuk karyawannya di sini ada karyawan nggak Bu? Kalau karyawan itu kita masih sistemnya freelance Kak, jadi bukan karyawan tetap. Karena untuk pengerjaan di Craft Indonesia itu biasanya kita sistemnya mereka aku hire untuk 3 hari training. 3 hari pertama training di tempat aku ajarin produknya. Setelah itu mereka bisa bawa pulang bahannya gitu. Jadi mereka kerjakan di rumah. Nanti kalau mereka sudah jadi, mereka bawa ke aku. Terus kita QC. Setelah di QC nanti yang lolos QC itu yang dibayar. Dan setiap produk itu memang ada fee-nya gitu. Dan untuk jumlah kayak aku nyebutnya mitra sih ya. Jadi untuk jumlah mitra kita itu kalau sekarang untuk ibu-ibu tuh kita ada 3 orang, untuk mahasiswa kita ada 2 orang gitu. Tapi kalau di tahun 2023 itu kita 2023 itu kita sempat dapat mitra sampai 15 orang, mahasiswa semua cuman. Nah jadi karena mitra kita mahasiswa semua, di 2024 itu mulai satu persatu mereka kan masuk ke skripsi, lulus gitu. Nah di tahun 2024 akhir itu benar-benar habis mahasiswaku. Nah di 2025 baru kita mulai perekrutan lagi untuk ibu-ibu rumah tangga dan mahasiswa juga. Cuman untuk bulan ini memang teman-teman mahasiswa ini sedang ada yang magang, ada yang KKN. Jadi ini 3 ibu-ibu, ada 3 orang yang membantu. Untuk alur prosesnya bagaimana dari pemesanan bahan baku hingga proses sampai ke pelanggan? Kalau kita sebenarnya lebih ke proses produksinya sendiri itu kita tuh ada 4 tahap. Jadi di Craft Indonesia itu kan kita mengolah benar-benar yang dari kertas koran nasi lembaran itu sampai jadi produk seperti ini. Nah itu kita tuh ada 4 tahap. Jadi kita ada proses pemotongan kertasnya, kemudian dilinting. Setelah dilinting kita tahap kedua itu pewarnaan. Setelah pewarnaan kita lapisin. Jadi produk kita itu walaupun dari kertas tapi dia tahan air kayak gitu. Jadi untuk tahap kedua itu pewarnaan dan pelapisan. Tahap ketiga kita proses menganyam. Setelah tahap ketiga, tahap keempat kita proses finishing. Nah finishing itu terbagi menjadi 2. Kalau untuk produk-produk home decor seperti ini, finishing itu ketika dia setelah selesai dianyam, dia akan dilapisin dengan bahan pelapis tahan air yang food grade juga, jadi sudah aman, nggak beracun. Tapi kalau untuk tas itu finishingnya setelah kita lapisin dengan bahan pelapis food grade, dia masih harus dipasang untuk cover, pasang cover, pasang inner, pasang handle kayak gitu. Nah
Untuk bahan bakunya sendiri kita memang ada beberapa sumber. Jadi dari kita ada bermitra sama bank sampah. Jadi teman-teman bank sampah biasanya kalau mereka ada penimbangan mereka akan berkabar ke aku untuk nanti aku bisa ambil atau mereka kirim. Nah dari proses pembelian bahan baku itu, setelah itu kita lanjut produksi. Nah setelah lanjut produksi kita packing, kita kemas, baru biasanya di event-event pameran kita melakukan pemasaran. Nah untuk pemasarnya sendiri kita ada offline dan online. Kalau untuk offline-nya biasanya kita ikut di pameran-pameran, kayak kemarin kan ada event Pikat Wastra Nusantara di Odetrek. Jadi tanggal 11 sampai 14 itu kita ikut kayak gitu. Terus selain itu kita juga nitip ada kerjasama dengan beberapa hotel dan resort serta toko oleh-oleh. Jadi di kota Semarang, kita sudah di kota Semarang dan daerah Bandungan. Nah daerah sana itu total kita ada 12 tempat yang kita jadiin mitra untuk nitip produk Kraftonesia. Nah selain itu juga kita ada pemasaran secara online. Nah online kita itu kita ada di Instagram, kita ada di TikTok. Kemudian untuk marketplace kita ada di Shopee, Tokopedia. Terus sama kita juga ada di Shopee-nya di Taiwan. Karena produk kita sudah sampai ke Taiwan gitu. Dan untuk pameran sendiri selain lingkupnya di Indonesia, kita sudah pernah melakukan pameran tuh di Singapura, Belanda, sama Taiwan. Boleh tanya? Iya. Untuk QC-nya sendiri itu karyawan atau kakak? Kalau QC-nya di aku sendiri, masih di aku sendiri. Kalau untuk kayak pas pameran kayak gitu ada kayak promo atau diskon berkala gitu nggak? Iya, biasanya kita ada, tapi biasanya on the spot sih. Jadi pas ada event pameran itu, mereka untuk nanti pembeli pertama biasanya gitu. Terus nanti setelah mereka beli, biasanya customer itu kita akan kasih untuk kayak voucher gitu untuk pembelian berikutnya. Kayak gitu. Cuman itu biasanya di event tertentu. Sama kalau ada kayak ini kayak momen 17-an itu kita ada kayak promo, ada diskon kayak gitu. Kalau untuk proses produksinya itu dilakukan sistem harian, mingguan atau bulanan gitu? Atau kalau ada order aja? Kalau sistem produksinya itu kita sebenarnya setiap hari kita produksi, karena kan untuk harinya itu kan aku biasanya satu hari itu aku pakai untuk pewarnaan. Karena kalau untuk kayak melinting itu sudah di rumah mitra aku masing-masing. Jadi biasanya mereka kesini hanya kirim untuk stok lintingan. Jadi kayak yang di sini ini kan ini kertas koran yang sebelah itu yang sudah diwarna. Nah biasanya misal kayak ini kan mungkin nggak terlalu panasnya, nggak terlalu panas ya. Jadi biasanya kalau kayak gini aku manfaatin untuk finishing. Jadi aku akan bikin tasnya, pasang innernya gitu. Tapi kalau untuk produksinya sendiri sebetulnya aku usahakan tuh setiap hari harus ada produksi. Karena kan kita juga harus memenuhi kayak untuk besok itu kita di tanggal 25 sampai 28 itu kita ada business matching di Bali dengan 8 buyer dari luar negeri. Nah kayak gitu kan kita harus nyiapin produknya, kita juga ada pameran di sana. Jadi kalau kita nggak setiap hari produksi nggak kekejar untuk stoknya. Kayak gitu. Untuk sistem pencatatan transaksinya itu masih manual atau digital? Kalau penyetan masih manual. Pernah nggak Bu kayak mengalami kekurangan bahan baku atau malah kelebihan produksi? Kalau itu alhamdulillah untuk saat ini masih aman sih, karena aku biasanya kontrol ya. Jadi kalau misal kayak lintingan udah menipis, aku akan minta tolong mitra aku. Kan mitra aku tuh kan dia nggak cuma bisa melinting, dia juga bisa untuk menganyam ini. Nah kalau aku lihat stokku mulai menipis, dia nanti aku ganti untuk tolong ini dilinting dulu, nanti aku kasih bahan kertas gitu. Kalau misal lintingan sudah aman, berarti kita produk gitu. Kayak yang sekarang ini kan lagi kemarin tuh kita yang mau dibawa untuk business matching itu kan kalung kayak gitu. Terus anting aku juga kemarin habis untuk pameran Pikat Wastra Nusantara. Nah itu biasanya aku udah ngabari mereka untuk ini ya bikin kalung, bikin anting gitu. Karena untuk setiap mitra itu biasanya mereka sudah aku bawain bahan agak berlebih. Jadi kalau misal mereka nggak bisa kesini, aku bisa hubungi mereka by WhatsApp kayak gitu kan. Jadi tinggal mereka ngerjain ini, karena sebelum mereka bawa bahan kan sudah aku ajarin di sini beberapa produk. Jadi mereka pasti bisa. Untuk tadi kan ke pameran gitu, Iya. guna plus misal ke pameran gitu kayak jumlah produksinya kayak ada ramalan gitu, ramalan gitu untuk jumlah produksinya. Maksudnya jumlah produksi yang dibawa pameran atau Iya. untuk produksi dibikin itu? pameran. Ya harus biasanya ada, cuman karena kita keterbatasan di sumber daya
emang yang paling berat itu ketika ini untuk aku ada pameran, terus juga kita juga harus produksi, kemudian QC kan masih di aku ya. Nah kita kadang kesulitan untuk bagi waktu itunya. Jadi salah satu biasanya yang kita korbankan berarti untuk pameran mungkin yang hari pertama, karena kalau pembukaan itu kan pasti ada dihadiri dinas, kepala dinas. Jadi biasanya untuk pameran itu aku yang datang. Untuk hari berikutnya biasanya aku bayar STG untuk gantiin di pameran, jadi aku bisa pantau di produksi kayak gitu. Kalau untuk targetnya pasti ada, karena kan kita untuk pameran itu kan harus bawa tas sekian, tas ini sekian, karena kan kalau pameran itu produknya dikit tuh jelek banget gitu loh. Nah itu biasanya ada, kita pasti ada. Kayak sekarang aja kan ini kita juga ada, itu tas itu kan sebenarnya udah jadi, sudah selesai, teman-teman bantu untuk nganyam, cuman kan itu PR-nya tinggal di aku, karena untuk finishing yang bisa masih aku gitu. Aku lagi cari mitra untuk finishing tuh di Semarang masih sangat susah gitu. Kemarin dapat juga hasilnya nggak bagus. Jadi kalau finishing itu kan kayak kita untuk kulitnya, pemotongan kulitnya, finishing kulitnya gitu kan. Nah itu dari teman-teman mitra yang ada di Semarang tuh aku belum nemu untuk yang hasilnya bagus gitu loh. Jadi hasilnya kurang bagus tapi harganya juga mahal banget gitu. Nah kan kita harus menyesuaikan dengan ini nanti ya, untuk pengeluarannya sama harga jualnya kan. Kalau itu untuk produksinya aja sudah mahal kan, di harga jualnya nanti semakin mahal. Itu aku masih ngakalin itu, makanya untuk finishing produksi masih aku sendiri. Jadi sebetulnya aku target juga, jadi hari ini tuh aku harus kelar segini gitu, tapi memang masih terkendala karena tenaga juga. Jadi emang kadang nggak kecapai sih, tapi kalau untuk target berupaya untuk selalu bikin target. Nah, untuk tantangan tantangan terbesar yang dihadapi dalam operasional Craft-Indonesia ini apa Bu? Itu yaitu SDM gitu, karena untuk tantangan SDM itu kan di awal niat aku itu kan lebih untuk pemberdayaan ya, dan pemberdayaan itu awalnya kan di warga sekitar, karena kalau warga sekitar itu kan aku pantaunya lebih gampang, lokasi lebih dekat gitu kan. Tapi ternyata di awal itu nggak berhasil. Jadi waktu kita masih pandemi, tetangga itu banyak yang diajarin mau, tapi ketika di order mereka nggak mau gitu, karena mungkin mereka hanya penasaran aja tapi nggak berniat untuk jadi kayak usaha gitu, enggak gitu. Nah dari situ kan terus aku mencoba mencari peluang yang lain untuk cari mitra dari tempat lain. Nah kebetulan banyak teman-teman mahasiswa yang wawancara di Craft-Indonesia. Nah dari situ aku coba kenalin dan mereka ternyata banyak yang tertarik. Akhirnya mitranya yaitu mahasiswa, cuman ya kendalanya mahasiswa itu kan mereka ada durasi jangka waktu ya, di kita itu ada jangka waktunya. Ketika mereka udah selesai kuliah pastinya mereka akan kembali ke tempat asal masing-masing kan. Nah itu jadi kendala saat ini. Jadi ketika aku waktu itu sudah aman, merasa aman karena aku ada 15 mitra mahasiswa semua, ternyata pas mereka sudah di masa-masa mereka tuh hampir kelar kuliahnya kan mereka mulai habis. Nah itu jadi tantangan masih di situ, untuk gimana caranya mengajak ibu-ibu sekitar itu untuk bisa bergabung di Craft-Indonesia gitu. Karena kalau untuk ibu-ibu yang masih dalam masa-masa produktif, kebetulan yang mau belajar itu ibu-ibu kader. Sedangkan untuk ibu-ibu kader itu mereka juga terkendala di waktu, karena sudah menjadi kader kelurahan kayak gitu kan, waktunya udah sibuk banget, gak bisa direkrut juga. Nah kalau ibu-ibu sepuh kayak lansia itu mereka juga sangat tertarik sebetulnya kan, bisa untuk mengisi waktu luang mereka ya. Tapi terkendalanya mereka itu di proses nyambung, karena di Craft-Indonesia itu kan kita lintingan itu kan bentuknya bolong. Jadi untuk proses nyambungnya itu dari yang lubang kecil disambung dengan lintingan yang lubangnya besar. Nah itu tuh mereka masih kesusahan di situ karena faktor usia kan, jadi mata nggak terlalu kelihatan. Nah itu jadi aku masih lagi cari cara untuk gimana sih solusinya gitu, supaya yang ngebantu itu nggak cuma mahasiswa tapi juga melibatkan orang-orang ibu-ibu gitu. Untuk harapan atau rencana pengembangan bisnis dalam 1 sampai 3 tahun ke depan itu? Kalau harapanku sih untuk ke depan ya, pengennya ya Craft-Indonesia ini makin berkembang, terus aku juga bisa punya karyawan tetap. Itu harapan utama tuh, punya karyawan tetap yang kita bisa untuk goalnya untuk pemberdayaan itu juga tercapai, serta untuk usaha ini tuh ada ini ya, walaupun sekarang memang sangat disupport dengan pemerintah ya, tapi yaitu aku pengennya itu ini bisa lebih bermanfaat dan juga
bisa makin go internasional gitu. Karena beberapa kali kan sebenarnya aku sudah dapat tawaran dari luar negeri untuk pemesanan produk. Nah, kita tuh masih terkendala di produksi. Nah, jadi pengennya itu untuk mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan tuh aku sudah punya karyawan yang mapan gitu di sini gitu. Jadi bisa benar-benar jadi home industry kayak gitu. Mimpi terbesar tuh di saat ini masih di situ sih, karena kalau untuk dibilang peluang pemasaran sampai ke luar negeri sudah, jadi kita tuh sudah sampai dikenal ke luar negeri. Beberapa kali tuh aku ada buyer dari India yang telepon, bahkan telepon, ada yang WA, dan mereka langsung pesen. Cuman karena dari luar negeri tuh mungkin mereka melihatnya tuh kita industri besar, mungkin karena kan mereka nggak lihat di lapangannya ya, mereka lihat by sosial media gitu kan, karena kan kita ikut event di mana-mana gitu. Nah, jadi ketika mereka pesen tuh dalam jumlah kapasitasnya tuh yang sampai 16.000 pieces untuk 8 jenis tas gitu. Jadi kemarin tuh aku untuk dapat kemarin siang itu aku juga ada telepon lagi dari India terkait untuk pemesanan produk juga kayak gitu. Nah, jadi harapannya ya bisa punya karyawan tetap, itu aja sih yang mungkin skill menganyamnya bisa kita andelin kayak gitu. Inovasi apa yang sedang dikembangkan untuk untuk produk atau sistem layanan Ibu? Kalau inovasi itu produk kita ini lagi ada project untuk home decor sebetulnya. Jadi home decor itu kan kita kan ada sistem zero waste. Jadi untuk pengerjaan di Craftonesia itu kita nggak cuman memanfaatkan limbah aja, tapi kita tuh konsepnya zero waste, jadi nol sampah. Jadi sisa nyaman itu kita buat seperti ini. Yang di dalam itu kan itu tuh dari sisa ada yang kita buat kayak gini. Nah, cuman kita lagi ada inovasi gimana caranya supaya untuk lukisan, kan semacam lukisan ya jadinya ya, gambar kayak gini itu bisa layak untuk dipajang dengan frame yang mungkin lebih terkesan mahal gitu loh. Kita ada inovasi di situ. Karena kan kalau ini kan untuk zero waste-nya udah dapat banget. Jadi ini sisa-sisa potongan kalau kita nganyam gitu nggak kita buang, kita kumpulin. Terus kebetulan mitra aku tuh juga ada yang kreatif. Jadi waktu itu aku hanya kasih contoh untuk bentuk daun. Ternyata dia bisa berinovasi untuk bikin rumah juga. Dan rumahnya juga modelnya ada yang kayak gitu. Kalau ini kan kita jadi nampan, kalau itu jadi hiasan dinding. Nah, itu kita lagi inovasi di situ sih. Gimana caranya untuk dan dapat packaging yang cantik. Jadi bisa untuk kayak souvenir kayak gitu. Inovasinya di situ. Karena kalau untuk tas model tas kita udah banyak sih. Jadi lebih ke memperbanyak jumlahnya aja gitu. Karena untuk model tuh aku ada 25 lebih.